kenapa sih yang lo pilih itu kopi? Kenapa nggak yang lain, misalnya kayak jus, minuman kayak drink atau yang lain gitu? Apa teh manis mungkin? Coba. Ada teh manis di sini. Iya udah deh, udah. Ada teh Pokoknya manis. kenapa lo? Oke bro, balik lagi bersama gue di channel TH Production. Ada siapa lagi sih nih bang? Ada siapa lagi sih? Coba sebutin nama lu bro, sebutin. Nama gue Regi. Regi, iya. Sebenarnya Regi ini teman SMA gue. Jadi gue sama Regi ini udah jarang ketemu karena dia punya kesibukan bikin kopi, ya. Dan gue juga posisinya juga udah ngajar. Kita SMA tahun berapa sih? 2014 ya? 14. Lulus ya? 2014. Berapa lama baru paling gue keluar dari favorit itu nggak lama-lama banget ya ketemunya mah. Iya, Gue keluar iya. dari favorit itu Februari, terakhir tuh ketemu sekitar bulan Januari. Januari, ya? Masih awal bulan masih mampir kan lu ke Iya, iya. kedai gue kalau nggak salah, kalau nggak Iya, salah iya. ya. Di akhir tahun Akhir ya tahun, masih 2020 masih mampir dari lama. Jadi lu setelah dari lepas dari kedai itu lu punya usaha sendiri ya bagaimana? Ya, gue bikin usaha sendiri karena emang niatnya waktu pas awal gue kerja di situ. Gue kerja di situ awal 2020. Awal 2020 gue kerja di situ. Gue emang niatan gue tuh di situ bukan buat stay di situ, bukan Iya, buat iya. jadi mata pencaharian gue Iya. di situ terus. Gue nggak mau kerja sama orang terus. Jadi gua harus punya usaha sendiri gitu kan. Sebenarnya nggak usah sendiri sih, jatuhnya kayak gue di sini tuh belajar tapi dibayar. Belajar tapi dibayar Belajar. dengan hasil yang lu kerjakan gitu kan. Ya, Iya. belajar tapi dibayar. Karena gue di situ emang pribadi niat awal tuh gue di situ belajar tapi dibayar, bukan mau kerja buat dibayar. Kerja buat dibayar. Oke, mantap. Gua dengar nih dari sosmed, dari story teman-teman, katanya lu punya tempat kopi nih Ki. Lu punya Emang tempat lu- kopi nih. Sampai seluas itu gue ya, gue sampai lu bisa sampai lu tahu dari sosmed gitu berasa. Coba sebutin dong ke teman-teman kita apa sih namanya gitu kan, biar teman-teman kita tahu nama tempat lo nih, tempat kopi lo nih. Oh, kedai gue namanya. Iya, Kedai gue namain Kafila Kopi. Kafila Kopi. Iya. Nanti Instagramnya gue cantumin coy, tenang aja ya. Tapi lu udah follow Instagram Kafila Kopi lu? Kafila Kopi. Gue udah coy, Hah? gue udah nge-follow. Kayaknya belum deh. Bisa gue cek nih. Tito Tomo. Gue cek langsung nih di Instagram nih. Di Kafila udah ada yang follow nomor sama. Udah nanti aja setelah kita ngobrol. Oke. Berarti belum dong. Udah pak. Kita masuk ke obrolan kita. Kenapa sih yang lo pilih itu kopi? Kenapa nggak yang lain, misalnya kayak jus, minuman kayak drink atau yang lain gitu? Apa teh manis mungkin? Coba. Ada teh manis di sini. Iya udah deh, udah. Ada teh Pokoknya manis. kenapa lu kopi gitu kan? Oh, kenapa kopi? Karena hobi baru sih. Kopi baru. Hobi baru gue di kopi. Jadi kalau misalnya banyak orang, bukan kata orang lagi, sebenarnya kata orang lebih enak lu kerja dengan hobi lu. Iya. Lu bisa menghasilkan uang dengan hobi lu. Iya. Hobi itu sama aja kayak lu cinta sama sesuatu yang lu lakuin, bener hobi kan. Jadi lu nggak ada hitungannya, nggak ada katanya lu buat bekerja, karena di situ hobi lu. Karena itu yang lo suka ya, Karena itu yang dan udah seret di hati nih bro. Kopi ya kan? nggak tahu deh. Biasa gue jaga kebajikan. Bajikan. Apa buka warteg? Buka warteg menguntungkan. Kalau untuk Tapi gua, jangan bulan puasa. Hah? Buka wartegnya jangan bulan puasa. nggak apa-apa, itu lebih menguntungkan lagi. Jadi dajjal gue. Enggak, canda. Jadi lu masih belajar tentang kopi, lu masih nyari yang namanya dunia tentang kopi.
lu masih harus. nyari ilmu kopi, ya kan? Karena kopi itu menurut gua tuh pribadi nih, gua sebagai peminum kopi itu luas bro, lebih luas lagi gitu kan. Bahkan orang-orang yang lebih ahli daripada orang yang baru terjun gitu, itu tuh masih belajar, tetap dan belajar. Proses semana tuh? Lo mau tahu tentang kopi? Ya, gue sih tadi kan gue bilang gue cuma peminum kopi, ya kan? Nikmat gitu. Iya, nikmat. Dan lu sekarang terjun ke kopi gitu. Iya. Cuman yang kalau gue tanya dulu nih pribadi, lo lebih senang lo peminum kopi, penikmat kopi, lebih cenderung kemana? Ke kopi saset kah atau ke kopi yang kayak yang ada di kedai gue gitu, apa ya kedai-kedai lain? Lebih ke cenderung ke benar-benar ini kopi loh, bukan kopi saset, bukan kopi, iya benar-benar kalau bisa dibilang ini benar-benar kopi, bukan kopi warkop, namun kopi kedai. Kalau kopi warkop kan gue bukan ngerendahin kopi warkop atau kopi di sini yang ketinggian kopi gue ya, atau kedai-kedai yang lain. Cuman kalau menurut gue yang perbedaannya itu perbedaan kalau kopi warkop ya kopi saset, kalau misalnya ya kopi yang di kedai itu benar-benar dari biji kopi langsung ke jadi. Dan prosesnya itu lo bikin sendiri ya. Ya, lebih ke ada proses-prosesnya dari biji, dari bijinya itu, harus bijinya itu. Ini berbeda dari sebuah biji kopi yang udah di roaster, lo giling halus atau lo giling kasar, jadi secangkir kopi, bukan dari saset, tuang nasi air panas, bukan kopi instan aja. Iya. Lo lebih cenderung ke mana nih? Lebih keseringan ke kopi saset kah atau ke kopi yang seperti ini? Kalau gue pribadi nih, gue lebih seneng kopi yang bener-bener dibikin sama yang lo bilang tadi, ya. Cuman gue ngeliat situasi dulu nih, dompet gue cukup nggak buat beli kopi yang lo bilang tadi gitu kan? Sebenarnya kopi itu nggak mahal sih tuh. Kalau misalnya dari gue pribadi, kopi yang begini yang dari beans yang udah di roaster sebenarnya nggak mahal. Kenapa? Nah, kalau misalnya sekarang mahal, kedai-kedai kopi yang lain pasti udah pada jatuh. Itu aja. Jadi hitungannya lu lebih bisa dibilang lebih sehat. Kalau misalnya lu lebih utamain kopi saset, lu bukan ngejelekin kopi saset sih. Kalau misalnya lu utamain kopi saset karena lu maksain buat kopi, kopi saset memang sih jangka waktu buat bahan kimia dari kopi saset itu lama buat reaksinya. Iya. Sebenarnya kopi apapun nggak kalau dalam konsumsi yang berlebihan itu nggak akan bagus. Iya. Cuman kalau yang lebih nggak bagus lagi karena kopi saset itu kalau dia ada bahan pengawet yang bahan kimia itu Karena instan itu mungkin ya. lebih instan itu, dan rasanya juga kan udah pasti beda. Jadi pribadi gue di sini jual kopi gue pribadi nggak beda selisih jauh dari kopi warung, kopi saset Untuk segi harga. dari segi harga. Karena kenapa? Karena gue di sini bukan di perumahan, Iya. gue bukan di perumahan gue, di lingkungan gue sendiri. Dan kenapa gue bukan di sini? Karena gue pengen ngalihin orang-orang yang sering nyeduh kopi saset itu balik tertarik sama kopi gue. Iya. Yang benar-benar kopi ya. Iya, karena dengan lu bisa ngopi saset dengan harga sekian. Contoh lah kita taruh dengan kopi, lu ngopi saset dengan harga 3.000 sampai 5.000, berharga beda-beda warkop, beda-beda harga. Iya. Lu kalau di sini itu, kalau gua naruh pribadi harga kopi di sini gua cuma 10.000 per varian, semua varian. Jadi 10.000, lu mau mesen kopi apapun itu 10.000. Mau menu apa aja itu. Menu apapun itu 10.000. Karena apa? Tapi sorry gue potong, ini bukan grand opening kan? Enggak keren. Jadi atau mungkin suatu waktu harganya naik gitu. Apa tetap stay di 10.000 gitu? Tergantung. Kalau misalnya lu naikin harga itu kan pasti ada beban-beban yang harus dikeluarkan ya kan. Kalau misalnya Kebutuhan dari kopi ya, lo, gitu kan.
entah itu beban sewa kah atau apa-apa kebutuhannya makin naik, Iya, itu iya, pasti suatu saat naik. Dan di sini kan gue juga ngejualnya masih dalam lingkungan rumah gue nggak mungkin matok harga dengan harga yang setinggi harga yang kedai-kedai kopi di luar gitu. Nah, kayak gue di sini bukan bilang kayak gue ngejatuhin harga kopi atau gimana, ada. Gue sebenarnya di sini biar lu tertarik dengan kopi gue, lu bisa minum kopi yang ada di luar yang biasa lu nikmatin. Wah, kopi ini enak, yang kelihatannya lu bilang ini harganya mahal, cuma lu bisa dapetin di sini dengan harga yang emang jatuhnya lebih mahal daripada kopi saset. Iya. Cuman lebih murah dari kopi yang di luar. Jadi lu nggak usah jauh-jauh lah, yang daerah perumahan gua, lu bisa ke tempat gua gitu, bisa ngopi enak, nggak usah jauh-jauh. Cuman tergantung lagi kalau misalnya lu gabung lu nyari gua atau nyari konsep yang lebih bagus dari konsep kedai gua, lu bisa keluar. Gua nggak memaksakan buat orang ngopi di sini. Tujuan gua satu ya cuma buat di sini gua bersaing sama kopi saset. Kalau di rumah mungkin kalau keluar nanti harganya bisa beda lagi, saingan gua juga bukan sekedar kopi saset doang, Iya, juga iya. franchise dan kedai-kedai kopi yang lain. Dan gua bilang itu juga bukan saingan sih, dari kayak kamu cuman nggak ada musuh lah. Iya, iya. Pokoknya intinya masing-masing lah ya. Mau Masing-masing iya. mereka Lu penikmat saset, iya. gua yang bikin sendiri, gua yang racik sendiri, ya. Secara sehat lah pokoknya. Iya. Cuman lu cenderung ke kopi mana nih? Lebih ke saset atau ke ini pribadi? Tadi sih, Lebih ke proper. iya tadi kan udah gue jelasin, gue lebih ke sini gitu kan. Karena menurut gue itu kopi bikinan tangan orang yang benar-benar dari mesin, dari biji kopinya langsung, ya kan. Itu rasanya tuh beda banget nih sama yang lebih praktis dan lebih instan. Gue balik lagi nggak ngejelekin kopi instan, cuma menurut gue pribadi kopi yang benar-benar dari tangan seorang barista itu tuh lebih enak. Terus sih enakan dari tangan cewek barista. Lu kenapa fokusin ke situ, bro? Jadi menurut lu baristanya lebih baik cewek gitu? Kadang kan gue nanya sama lu, gue tanya balik lagi sama lu lebih milih mana? Lu datang ke kedai ada barista cewek atau barista cowok? Pasti barista cewek dong. Cewek. Karena lu normal. Iya, gue normal. Karena lu normal. Iya, gue normal, bro. Iya, gue normal. Masih lu ke yang ada ceweknya dong. Iya. Karena buat penari, ya kan? Wah, barista cewek nih. Gak usah pakai gula juga udah manis. Mana? Iya. Alasannya gak usah pakai gula juga udah manis dari baristanya. Siap. Coba kalau laki, ya kan? Manis gak manis, tetap aja baristanya laki. Tapi gue pengen tahu nih sedikit tempat lu, ya. Apa? Kopi yang lu jual itu, ya. Dari menu kah, dari apa? Dari kopi yang lu tahu gitu kan? Itu lu menentukan menu itu sendiri atau dapat dari sumber-sumber mana? Gue masukin nih menu ini nih, ya. Itu ada yang baru nih, atau mungkin lu pelajarin dulu nih menu ini gitu. Sebenarnya menu-menu kopi itu kayak ya setiap kedai ada aja yang sama. Setiap kedai ada aja yang sama. Cuman dia kan yang ngebedain dari bahan bakunya, campurannya apa nih, pakai kopinya apa nih, gitu. Ya kan? Dimana jatuhnya kayak ya dari bahan bakunya itu yang membedakan dari cita rasa kopinya itu ya bahan bakunya yang membedakan. Nah, balik lagi ke soal harga. Kalau misalnya dari bahan baku lu pakai bahan baku apa? Iya. Gitu deh. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Jadi setiap bahan baku tuh ada kayak dari menengah ke bawah atau menengah ke atas atau middle Oh, middle. atau di pertengahan. Yang rata-rata semua orang pakai. Nggak berasa. Kalau bisa dibilang menengah ke bawah berarti rata-rata rasanya ya kurang dari menengah ke atas. Jadi setiap bahan baku tuh beda. Setiap kedai pasti punya bahan bakunya masing-masing, punya kayak racikannya masing-masing, ada bersih karakternya masing-masing.
basic Iya. basic kopi gitu kan. Yang es atau kopi itu semuanya pasti ada di kedai kopi. Yang jelas kopi hitam selalu ada. Kopi hitam. Ini kopi ya. Terus menurut lo cara penyajian kopi yang paling simpel nih, paling gampang menurut lo? Tapi tetap kita masing-masing masih belajar gitu kan. Gue pengen nanya aja nih yang menurut lo paling simpel nih, paling gampang nih tuh gini. Buat menu minuman di kedai gua Salah satu di kedai lo yang ini paling gampang. es teh manis. Kopi, coy, kan kita lagi bahas kopi, Oh. ya kan? Kita kan lagi bahas kopi gitu loh. Kopi penyeduhannya yang Paling simpel nih bro, simpel. paling gampang. paling gampang itu sebenarnya kalau buat semua orang bikin kopi nggak semua sih, jadi kayak bisa aja kalau gue pribadi paling gampang ya paling espresso Espresso, itu paling iya, gampang. iya, iya. Itu basic dari semua minuman kopi yang biasanya espresso. Iya. Basicnya espresso kayak yang minum sekarang apa yang gua minum sekarang itu kayak itu biasanya espresso. Espresso. Tapi Karena kata orang itu pahit ya espresso. ya emang pahit. Pahit. Emang pahit karena dia espresso itu dibuat lu ngambil saripati kopinya itu. Saripati kopi. Dan itu paling simpel, Paling paling simpel, gampang. paling gampang. Tapi kalau misalnya lu bilang espresso itu pahit, kenapa minuman caramel latte atau vanilla latte itu bisa lebih manis? Karena itu base espressonya biar kayak lebih mengurangi rasa pahitnya kopi itu. Karena itu kalau misalnya dibilang kayak base espresso paling pahit, berarti jarang dong ada yang peminatnya. Kalau misalnya espresso itu sebenarnya malah lebih banyak peminat espresso sih kalau Iya. gua bilang. Apalagi tuh dia bisa jadi bahan dasar buat es kopi susu. Iya. Es kopi susu kekinian kan, atau es kopi susu lainnya, atau base nya espresso Espresso, ya. espresso itu lebih mudah, tinggal lu buat espresso terus lu kasih susu, campur susu atau campur pemanis, entah itu gula aren atau sirup-sirup yang lain, itu bisa lebih enak espresso itu. Jadi hitungannya base nya espresso tetap, Espresso. basicnya espresso Basicnya espresso. basicnya espresso, Iya. cuman campurannya kan ada susu, ada pemanis lainnya, gula aren. Kalau sekarang kan lebih cenderung kayak es kopi susu kekinian itu kalau misalnya Iya. bilang gula aren. Banyak juga peminatnya, dan setiap kedai ada sih Ada ya. es kopi susu gula aren, dan namanya yang beda-beda, Namanya jadi. namanya aja yang beda-beda. Selanjutnya untuk kita ngomongin kopi yang simple, kopi yang paling sulit. Kopi yang paling sulit nih, menurut lo bikinnya tuh susah banget dan masih lo pelajarin. Satu menu di kedai lo. Paling manualan sih, Manualan. yang paling susah kalau buat gue pribadi, karena gue emang dari awal belajarnya tuh manual. Yang manualan dulu manual. Contoh gue lebih kayak lebih nekunin V60. V60. Iya. Gue tahu tuh kopi V60. Iya. Metodenya V60. Iya. Itu gue lebih belajar, lebih ngulik itu, lebih ngulik kopi itu. Dan sampai sekarang gue terus ya tetap ngulik kopi itu. Iya. Oke. Tapi lu udah pernah minum kayak apa V60 atau espresso? Espresso gue pernah sekali. Oh, ya, Gue pernah sekali espresso. waktu tempat kerja lu dulu ya, tempat kakak lu dagang dulu. Iya. Disitulah pokoknya kan. Adalah pokoknya. Iya, adalah gitu kan. Cuman kayaknya orang yang nonton bakalan tahu nih, oh hidup dulu orang samping kedai kopi ini nih. Iya. Ya sekarang jadi tipikal, dulu kopi es. Sekarang jadi tipikal. Dan lumayan ramai juga tipikal di sana. Bagus sih, bagus. Dari konsepnya Konsepnya bagus, dapat iya. konsep outdoor yang banyak sekarang dinikmatin sama orang-orang. Iya. Dan malah di Tambun kalau misalnya gue bilang
kedai kopi makin menjamur kan. Iya, gua banyak coy. Gua udah banyak banget kopi, sumpah. Makin menjamur pada. Dan kalau misalnya lu kedai kopi kenapa lu bilang menjamur? Terus lu kenapa lu ke kedai kopi lagi? Saingan lu makin banyak dong gitu. Ya, sebenarnya kan balik lagi, rezeki ada yang ngatur. Rezeki banyak yang ngatur, ada yang orang mau ngatur. ngopi dimanapun itu terserah mereka, itu hak mereka ya kan. Mau berentet kedai kopi terserah mereka, lu mau ngopi di mana. Kita nggak bisa maksain mereka. Jadi gitu kalau kan. lu mau buka kopi sebelah-sebelahan juga kan, kalau misalnya lu percaya rezeki kita ada yang ngatur ya udah. Iya, iya. Gitu aja. Bisa keduanya rame, bisa keduanya sepi, bisa salah satunya rame, dan jangan tiba-tiba minta dia pesugihan. Ya gitu, Nggak gitu, Cek. nggak gitu. Nggak gitu, Cek. Jadi gimana lu cara narik konsumennya aja. Iya. Gimana lu kayak berinteraksi dengan konsumen, Iya. peduli sama konsumen, lebih menyambut konsumen lebih ramah. Karena yang dirinduin sebenarnya bukan si kopinya, kadang si peraciknya atau baristanya atau pelayanannya dia Iya. yang lebih dirinduin. Lebih ramah gitu ya. Ya, yang lebih di kayak wah sekarang nih di mana nih? Iya. Contoh kalau dari pengalaman gue pribadi, gue nggak narik konsumen gue kayak dulu gue sempat kerja di kedai kopi ekspres. Iya. Jadi posisinya tuh gue nggak pernah suruh konsumen lama gue yang gue kenal buat nyobain narik ke sini buat ke kopi gue, kagak. Cuman mereka yang nanya sekarang di mana. Jadi balik lagi kan. ke Terserah orang gitu kan. iya, Mau di mana. jadi hitungannya kayak pelayanan lu lah. Iya, pelayanan. Pasti lu bakalan dicari sama orang karena misalnya lu Bagus datang, gitu. enggak nilai bagus juga. Contoh lah lu kalau misalnya gue pribadi datang ke kedai, gue lihat dulu siapa nih orangnya, siapa yang jaga. Misalnya si A yang jaga, si A yang jaga, bukan si B yang biasa gue beli kopi, gue biasa beli kopi sama si B. Karena beda tangan nih. Gitu. Bukan beda tangan, karena beda pelayanan. Contoh lu kesini aja pasti lu ngabarin gue dulu. Iya, bener. Ngabarin gue dulu dong. Kalau nggak ada lu gue nggak mau. Yo. Iya kan, kalau nggak ada gue lu nggak akan kesini. Nggak bakalan datang. Nggak akan datang karena lu yang lu cari tuh bukan kopinya. Iya. Yang lu cari tuh orangnya sebenarnya. Ya berarti kalau kayak gitu gue masih bikin kedai kopi, gue bukan jasa konsultasi. Konsultasi ya. Oke, kesan dan pesannya aja Gi. Kesan dan pesan untuk seorang yang masih merintis, usahanya masih kecil, sampai nantinya tuh punya usaha yang lebih besar gitu kan, insya Allah ya. Gimana kesan dan pesannya buat teman-teman semuanya? Kalau kan lagi ngejalanin nih usaha kopi, ya, usaha dari kecil, tempat kecil. Ya sekarang juga masih kecil, belum gede. Maksud gua kesan dan pesannya bagi orang-orang yang sama seperti lo nih yang mau buka kedai kopi gitu dan udah berjalan. Ya sabar aja sih, jangan sabar. Lu mau dapat konsumen sehari satu udah sabar aja. Iya. Karena emang mungkin rezeki lo ya baru masuknya segitu. Balik lagi kalau misalnya gue bilang rezeki udah ada yang ngatur, sebenarnya ya lo juga harus ada ikhtiarnya, lo harus ada doanya. Doa ya. Gitu. Jadi pokoknya sabar, lu tetap berusaha, berikhtiar, berdoa, itu aja. Juang terus, lu belajar dari mana, Ya. masukan dari orang terima, lu tetap belajar maupun dari buku, dari media, apapun segala macem yang menurut itu dunia hobi lu kan. Itu intinya semuanya kita harus tetap belajar bro. Oke, terima kasih dari cerita basi. Terima kasih bro ya, udah luangin waktunya sama gua. Siap. Semoga usaha lu lebih lancar. Siap. Semoga kopi lu menjadi kopi yang nomor 1 di Tambun nih. Ya. Belum bisa dicap begitu pak. Karena lu belum berani ya, lu belum pede. Belum, maksudnya bukan belum pede ya, karena emang gua pemain baru. Pemain baru. Pemain baru dan gua Jadi- nggak bisa ngecap Iya. kopi gua paling enak setambun, sebekasi atau sedunia bagus. Ibaratnya tergantung dari gimana. Belajar banyak kok kopi-kopi di Tambun yang lebih Yang lebih enak dari lebih enak, lebih- dari tempat gua. Iya.
pertama dari itunya dia pengalamannya udah lebih lama, bukannya udah lebih awal dari gua, lebih hitungannya lebih senior dari gua gitu. Dan lebih banyak dikenal, otomatis lebih banyak dikenal orang dong, makanya dia rame. Nah, kenapa dia bisa nyampe bertahan segitunya dari, jadi kayak ada gimana ya, kayak ada sempat ada cerita kayak ada satu kedai kopi yang udah buka lumayan lama, dia laku waktu itu sehari es teh manis asli, semen laku es teh manis, dan dia tetap sampai sekarang masih ada, malah sekarang makin rame itu kedai kopinya. Iya, kedai kopinya makin rame karena es teh manis itu. Bukan karena es teh manisnya, karena dia masih terus berjuang sama usahanya dia, karena Bentuk inovasi baru gitu. Karena dia cinta sama apa yang dia jalanin. Iya. Makanya dia tetap bertahan. Kalau misalnya dia tujuannya cuman kayak buat nyari duit, buat cuan, pasti dia bakalan ganti usaha baru. Iya. Cuman sampai saat ini dia malah makin berkembang, makin maju, makin rame konsumennya. Makanya kayak dari dia dulu sabar aja itu, sabar. Ikhtiar dan doa sih jatuhnya. Gimana sama ya, satu lu ramah sama konsumen. Iya. Jadi kalau walaupun kopi lu kagak enak, jadi tuh belinya. Iya. Oke, terima kasih. Enjoy.